Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasni, cara grup penggerak rekognisi dari Kota Makassar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu guru cantik dari SMA Negeri 12 Makassar. Beliau adalah Ibu Wahyuni, guru bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau kabar hari ini sehat. Kalau Ibu? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Nah, kali ini Ibu kita akan melakukan percakapan ya. Iya, Percakapan praobservasi. Nah, nantinya saya akan melakukan observasi di pembelajarannya, Ibu. Ya. Baik, di praobservasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait nantinya akan saya amati di pembelajarannya. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu karena sudah memilih saya sebagai rekan untuk bisa berbagi dalam praobservasi ini, dan tentunya insya Allah atas pertanyaan saya ini bisa membantu Ibu seperti itu. Tujuan pembelajaran hari ini berdasarkan rancangan yang telah saya buat dan atau yang saya tuliskan itu, peserta didik mengevaluasi dan merefleksikan gagasan dan pesan dalam cerita rakyat berdasarkan analisis unsur intrinsik teks, seperti itu Ibu. Ya. Baik Ibu, dari tujuan pembelajaran tadi sudah ada ya. Iya. Nah, area pengembangan nantinya akan Ibu kembangkan di pembelajaran ini seperti apa? Kalau area pengembangan itu insya Allah ada dua Ibu, ada pengetahuan dan keterampilan, yang dimana pengetahuannya ini siswa mungkin diminta untuk menguraikan nilai-nilai dalam cerita rakyat, kemudian menguraikan juga tentang unsur intrinsik dan juga jenis-jenisnya, seperti itu. Kemudian kalau keterampilannya di sini siswa diminta untuk membuat siniar atau semacam podcast atau video tentang teks cerita rakyat, seperti itu Bu. Ya. Berarti ada dua ya yang ada pengembangan yang kita lakukan, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk rancangan pembelajarannya Ibu, misalnya strategi apa yang dilakukan, kemudian model pembelajaran yang dipilih, kemudian metode pembelajarannya seperti apa nantinya? Baik, terima kasih Bu. Untuk rancangannya ini strategi pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dari kesiapan siswa yang diintegrasikan dalam pembelajaran dengan pembelajaran sosial dan emosional, seperti itu Bu. Ini untuk strategi pembelajarannya. Kemudian ada pun juga pembagian kelompok, seperti itu. Kemudian model dari pembelajaran ini insyaallah PBL atau problem based learning untuk kognitifnya dan PJDL untuk keterampilannya. Kemudian metodenya itu akan saya gunakan metode diskusi atau tanya jawab serta penugasan dari LKPD yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk medianya juga itu saya akan mungkin menggunakan beberapa contoh teks cerita rakyat, kemudian yang PPT atau juga misalkan yang bisa diperlihatkan oleh anak-anak. Ya. Berarti nanti Bu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Dilihat dari kebutuhan siswa, dari kesiapan siswa ya, kesiapan belajarnya. Ya, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya. Adapun model yang digunakan adalah program based learning. Jadi nanti Ibu harus melihat sintaks pembelajarannya juga ya. Baik Bu. Kemudian metode yang digunakan adalah tanya jawab ya. Iya. Oke. Baik Ibu, untuk pembelajarannya ini kapan ya dilakukan? Untuk pembelajaran kalau saya lihat jadwal Ibu, insya Allah saya punya jadwal itu pekan depan yang bisa di hari Kamis insya Allah. Kemudian di kelas 10.4 itu di jam ke-5 atau 6 pelajaran, jam ke-5 atau jam 6 pelajaran gitu. Berarti kita akan lakukan pembelajaran di minggu depan ya Ibu, di kelas 10.4 di hari Kamis. Ya, untuk nantinya saya akan masuk memantau ya Ibu, mengamati jalan pembelajarannya yang dilakukan yang sesuaikan dengan percakapan kita hari ini. Ya baik Ibu, untuk
kali ini itu mungkin saja ya. Nah, dari percakapan kita apa yang Ibu dapatkan? Untuk percakapan hari ini tentunya saya punya kesan yang luar biasa, yang dimana saya bisa mendapatkan gambaran-gambaran tentang apa yang akan saya persiapkan tentunya dalam kelas, kemudian bagaimana nantinya media apa yang harus saya gunakan, dengan melihat beberapa atau menggambarkan kesiapan siswa tersebut, seperti itu saja Ibu. Jadi lewat gambaran itu saya sudah bisa membayangkan, oh nanti siswa saya kayaknya seperti ini, seperti itu. Jadi dari observasi yang Ibu lakukan ke saya cukup terbantu juga Ibu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan percakapan terobservasi ini bisa lebih memberikan kesiapan ya, kesiapan kepada Ibu, percaya diri kepada Ibu dalam pembelajarannya. Baik, demikian ya Ibu untuk observasi. Nantinya kita akan bertemu di kegiatan pembelajaran dan saya akan lakukan observasi. Nah, setelah itu saya akan lagi melakukan percakapan dengan Ibu ya. Nah, itu percakapan pasca observasi. Ya baik, terima kasih Bu. Ya, demikianlah tadi percakapan praobservasi saya dengan Ibu Wahyuni, guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ketua kelas boleh disiapkan dulu kelasnya. Sudah siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Ketua kelas, siapa teman kita yang tidak hadir hari ini? Menteri sekolah sakit Bu. Kenapa dia? Terhalangan karena ada kegiatannya. Kemudian ada lagi? Ini sakit. Saya nasib sakit juga. Baik, untuk teman kita yang sedang berhalangan dan teman kita yang sedang sakit, kita doakan semoga segala penyakitnya diambil segera. Kemudian juga teman kita yang saat ini sedang mendapatkan halangan, kita doakan semoga diberikan kemudahan. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu mulai, Ibu mau tanya dulu. Pekan lalu, atau pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah menjelaskan tentang teks cerita pelajaran. Teks cerita pelajaran. Anekdot sudah lewat. Kalau sekarang kita sudah masuk ke cerita lagi. Sebelumnya kan kita sudah melakukan tentang pembacaan cerita apa? Sajian dan ikan tomat. Iya kan? Masih ingat? Udah, pekan lalu sebelumnya. Iya kan? Itu sajian dengan ikan tomat. Nah, Ibu mau tanya sedikit, refleksi, mengingat tentang pembelajaran kita sebelumnya, bahwa ternyata teks cerita rakyat merupakan cerita apa? Oke, angkat tangan. Siapa yang bisa? Silakan. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau melakukan suatu SPQ, ya? Boleh? Boleh. Nah, ini tepuk-tepuk saja, Ji. Tenang, tepuk-tepuk saja. Namanya tepuk wow, ya. Jadi kalau ada teman kita sebentar yang menjawab benar, kita beri tepuk wow. Caranya bagaimana? Tepuk wow. W O W wow. Oke. Boleh ya? Boleh. Oke. Kita langsung coba dulu. Coba dulu. Tepuk wow. Itu tadi tepuk wow. Kan tadi ternyata satu. Namanya salus. Ya. Oke. Kamu kan bisa sendiri. Jadi kalau ada teman kita sebentar, nanya dulu anak-anak. Sebentar kalau ada teman kita yang bisa menjawab benar, kita salut. Boleh? Boleh. Caranya bagaimana? Ini. Tepuk salut. Salut.
Salut. Salut. Oke, boleh? Ya. Oke, sebentar kita sama-sama. Baik, perhatian anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke materi teks cerita rakyat. Tapi harus kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya kita akan mengevaluasi apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita rakyat, kemudian unsur-unsur intrinsiknya dan juga jenis-jenisnya. Tapi sebelum itu, tolong perhatikan itu tentang pemaparan yang akan dijelaskan. Namun sebelumnya, kalau yang namanya cerita rakyat itu biasanya tidak jauh berbeda dengan cerita hikayat atau cerita pendek. Ibu mau tanya dulu, unsur intrinsik dari teks cerita rakyat apa saja? Ada yang tahu? Oke, boleh Ipan dulu. Ya, unsur cerita rakyat itu ada 5. Yang pertama ada tema, alur, tokoh atau penokohan, latar, sama amanat. Oke, kita beri tepuk tangan dia. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Itu tadi ya. Ternyata ada 5 katanya. Ada yang mau tambahkan atau bisa menjelaskan salah satu atau keseluruhan dari unsur intrinsik yang ada? Ayo, siapa tadi? Bagian sini angkat tangan. Boleh, Aura. Silakan Aura. Unsur intrinsik ya. Tema apa? Tema. Intrinsiknya tadi tema, apa itu tema? Lalu cerita. Atau tema dasar sebagai tema merupakan suatu gagasan atau ide pokok. Kemudian apa lagi? Latar. Tepat sekali. Latar merupakan apa? Menjelaskan tentang suasana waktu. Kemudian tokoh. Apa lagi? Tokoh merupakan yang ada pelaku yang menjelaskan. Kalau penokohan atau gambaran dari sifat. Terus apa lagi? Amanat. Apa itu amanat? Terus apa lagi? Ada lain sudut pandang. Oke, good. Apa itu kira-kira sudut pandang? Strategi penulis dalam menempatkan dirinya terhadap teksnya. Oke, kemudian apa lagi? Alur. Apa itu alur? Jalan cerita. Oke, setelah itu apa lagi? Gaya bahasa. Ya, seperti itu. Oke, wah luar biasa anak-anak semua yang ada di sini. Berarti kalian sudah bagus dalam penerapannya. Nah, untuk masuk ke itu, ibu mau membagikan apa PD? Ini tolong kamu perhatikan. Jadi kita sama-sama nanti mencari tahu unsur intrinsik dari sebuah cerita yang ibu siapkan. Di sini ceritanya ada hikayat sajian. Boleh ini itu boleh. Jadi pengerjaannya secara berkelompok. Karena sebelumnya kan kita sudah bagi kelompok ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi ibu tinggal menerapkan kelompok yang sudah ada hari ini. Nah, boleh buka lembar keduanya karena lembar pertama kan kita sudah kerjakan, lembar keduanya dibuka. Di situ ada hikayat sajian dan ikan todan. Nah, disinilah kalian diminta untuk mencari tahu atau mengidentifikasi apa-apa saja unsur intrinsik dan juga apa itu sebelahnya nilai. Coba lihat lagi sebelahnya. Nilai yang terkandung dalam teks tersebut. Jadi boleh kamu kerjakan ya. Mungkin nanti pengumpulannya secara kelompok. Tapi setiap anggota tetap mencari tahu, membantu teman-teman atau teman kelompoknya dalam mencari tahu apa saja nilai-nilai dan unsur intrinsik.
kelompok. Jadi itu tadi penyampaian Ibu, karena Ibu sudah menjelaskan beberapa dan ada penjelasan sebelumnya tentang nilai-nilai sama, nilai-nilai ada berapa nilai yang terkandung dalam teks cerita rakyat. Nah, kita kali apa? Agama, pendidikan, moral, estetika, budaya, dan sosial. Tepat sekali. Jadi itu boleh kamu masukkan nilai-nilainya. Cari tahu dalam teks tadi di kaya sajian dan di dalam apa sih nilai-nilai yang terkandung dari situ. Oke, boleh dikerja? Silakan. Boleh langsung ditulis nilainya. Boleh. Yang dalam cerita itu Datu Mabrur dan Raja Ikan Soda. Latar tempat berlangsung di tengah laut, Selat Laut dan Selat Makassar. Ayo kita mulai dengan Datu Mabrur yang bertambah dan membangun sebuah pulau untuk keturunannya. Konflik kunci kepada Raja Ikan Soda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya satu dari kelompok 1 yang memberikan pertanyaan. Apakah bagaimana sih perubahan perilaku yang didapatkan dari Saidah dari awal cerita hingga akhir cerita? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hikmah. Jadi pada awalnya Raja Ikan Soda menunjukkan sikap agresif dengan menyerang Datu Mabrur karena merasa terganggu dengan pertapan Datu Mabrur di tengah laut. Namun setelah pertemuan dan perundingan dengan Datu Mabrur, perilaku Raja Ikan Soda berubah menjadi kooperatif dan patuh. Ia setuju untuk bersepakat saijan dengan Datu Mabrur, menunjukkan keterbukaan untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Perilaku berubah dari sikap menyerang. Baik, terima kasih telah mendengarkan dari hasil pemaparan materi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Kita beri tepuk salut ya ini ya. Wow. Tepuk wow kalau gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama saya Hasriani, calon guru penggerak Tekkognisi Angkatan 9 dari Kota Makassar, SMA Negeri 12 Makassar. Kali ini saya masih ditemani oleh ibu guru cantik di sebelah saya, Ibu Wahyuni. Ya, beliau ini yang sebagai guru yang diobservasi pada supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Ya baik Ibu, untuk hari ini kita akan melakukan percakapan. Percakapan kalau sebelumnya pra-observasi, kalau ini pasca observasi. Ya. Jadi ada beberapa juga pertanyaan yang saya akan tanyakan terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya. Jadi di sini nantinya kita akan mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu berdasarkan observasi yang sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, untuk perasaan saya sendiri tentunya tegang ya, Bu. Walaupun mungkin beberapa kali sempat dalam artian sudah melakukan pembelajaran, cuman yang namanya untuk dikatakan diobservasi tentunya ada perasaan-perasaan seperti takut salah mungkin atau bagaimana seperti itu, Bu. Dan saya rasa untuk perasaan saya sendiri, saya cukup percaya diri juga dengan apa yang saya bawakan seperti itu, yang saya ajarkan kepada siswa seperti itu, Bu. Iya. Jadi walaupun sebenarnya ada rasa tegang ya, jadi hal itu wajar, Bu, karena seperti biasa kalau kita merasa yang kita memantau kita pasti ada perasaan deg-degannya. Betul. Ya. Tapi karena kesiapannya Ibu, percaya dirinya Ibu, akhirnya bisa berjalan dengan Betul, baik. Ibu. Ya baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya bisa diceritakan kembali. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ada pengembangannya. Iya. Area pengembangan yang sudah yang ingin dilakukan, nah serta langkah-langkah pembelajarannya yang sudah dilakukan dalam kelas. Area pengembangan, ya seperti pada pra-observasi sebelumnya, Ibu, saya menjelaskan bahwa saya mengambil dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan, yang dimana pengetahuannya itu siswa diperlukan atau mampu menguraikan secara jelas, secara tepat tentang unsur-unsur intrinsik dari teks hikayat atau cerita cerpen itu. Kemudian siswa juga melakukan kegiatan aktivitas presentasi seperti itu, Bu, di kelas seperti itu. Iya. Kemudian langkah-langkahnya seperti pada pembelajaran yang Ibu lihat sebelumnya, bahwa saya melakukan pembukaan secara menggunakan speaking seperti itu untuk setidaknya menarik perhatian siswa terhadap saya, apa yang akan saya lakukan. Terus kemudian juga mencairkan suasana yang mungkin soalnya sempat ada beberapa siswa yang ogah-ogahan ya, sebelumnya ada beberapa siswa yang ogah-ogahan untuk belajar, sehingga ketika diadakan speaking mungkin siswa lebih menarik atau melihat saya sebagai guru. Kemudian selain itu pada saat menjabarkan saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, untuk menguraikan atau mengetahui bagaimana pemahaman dasar dari siswa tersebut, apakah dia paham sebelumnya atau belum tahu sama sekali. Tapi di kelas yang saya ajarkan waktu itu ternyata siswa sudah beberapa mengetahui, namun ada beberapa juga yang bukan belum tahu, cuman terkesan malu-malu untuk menguraikan seperti itu, Bu. Ya, artinya merasa percaya dirinya mungkin. Iya, betul. Ya. Di area pengembangannya itu ada area pengetahuan di mana siswa nanti ini menentukan unsur intrinsik ya, dari satu cerita. Kemudian di pembelajarannya Ibu luar biasa, ternyata sudah menggunakan speaking ya. Nah, ini bisa mengembalikan fokus siswa. Kemudian siswa juga melakukan presentasi. Ya. Baik Ibu, menurut Ibu di area pengembangannya ini sejauh yang sudah dilakukan, apakah menurut Ibu sudah berhasil yang dilakukan atau sesuai yang Ibu harapkan? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau menurut saya mungkin dari yang saya lihat ini mungkin terdapat beberapa kekurangan, Bu, ya, menurut saya. Namun saya merasa saya sudah melakukan secara maksimal apa yang saya pahami dan saya ketahui untuk bisa saya berikan ke anak-anak.
Namun ternyata kalau melihat kembali lagi ternyata memang ada beberapa kekurangan yang seperti misalkan pada saat saya memaparkan, memberikan penjelasan, mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif seperti itu Bu, atau merasa seperti kurang minat seperti itu. Itu lagi menurut saya kekurangan yang saya lihat seperti itu Bu. Ya, artinya menurutnya Ibu ini yang masih belum sesuai apa yang diharapkan sebenarnya adalah dari keaktifan siswanya. Iya. Artinya dari setiap kelompok yang sudah Ibu bentuk kemarin itu Iya. ada beberapa yang belum terlalu aktif, Iya. tidak terlalu fokus pada materi yang diberikan. Karena saya juga sudah membentuk kelompok Bu sesuai dengan minat belajarnya Oh iya ya, seperti itu. artinya sudah sesuai dengan minatnya, namun Iya, ternyata iya. masih ada Ada yang beberapa juga yang masih terlihat kurang aktif, Iya. seperti kurang percaya diri seperti itu Bu. ya. Berarti kalau menurut Ibu yang penyebab ketidakaktifan siswa atau motivasi siswa seperti apa itu? Kembali lagi saya harus juga merefleksi diri Bu ya. Oh iya. Seperti itu, jangan sampai saya merasa siswa kurang aktif karena malas atau apa, tapi ternyata ada kesalahan pada diri saya itu yang saya harus juga ketahui Bu, seperti itu. Apa ya, mungkin pada saat saya melakukan penjelasan mungkin kurang jelas atau apa, tapi menurut saya mungkin seperti itu Bu. Artinya Ibu mau refleksi lagi Iya, harus pembelajarannya. perlu merefleksi Ya, lagi. mungkin ada hal-hal yang memang harus masih Iya, diperbaiki betul, ya. betul. Ya, apa yang nanti akan Ibu lakukan agar motivasi siswa atau keingintahuan siswa ini bisa tidak terulang kembali di pembelajaran selanjutnya? Karena begini, kalau seperti itu Bu ya mungkin saya harus membuat media pembelajaran yang lebih interaktif, tidak hanya satu arah, bisa jadi dua arah, media pembelajaran yang lebih menarik mungkin. Karena kemarin saya sudah membagikan LKPD yang menurut saya di LKPD itu saya sudah buat semenarik mungkin saya tambahkan beberapa gambar-gambar atau pola-pola warna-warna yang bisa membuat siswa lebih tertarik dibanding kertas kosong. Kemudian untuk mungkin LCD seperti itu Bu ya. Infokus Iya, ya. infokusnya kurang pada saat itu banyak yang terpakai saja. Ya, berarti menurut refleksinya Ibu ini, sebaiknya saya menggunakan berbagai media ya. Iya, Media-media betul. mungkin memperlihatkan gambar-gambar yang sesuai dengan topik yang akan Iya. dibahas. Menggunakan infokus. Nah, kemarin kan hanya menggunakan LKPD ya, LKPD yang diberikan kepada siswa. Ya, untuk perbaikannya nih Ibu, menurut Ibu kapan bisa dilakukan di pembelajaran? Kalau perbaikan saya berharap semoga secepatnya Bu ya, karena melihat perkembangan pola pikir anak juga semakin cepat, jadi saya harus juga bisa merubah secepatnya seperti itu. Dan mungkin saya juga minta bantuan masukan dari Ibu calon guru penggerak rekognisi Bu ya. Iya. Tentunya banyak yang perlu saya pelajari dari Ibu seperti itu. Iya. Artinya betul-betul Ibu secepatnya akan melakukan perbaikan. Insyaallah. Iya. Karena ini sudah di ujung semester, kemungkinan insya Allah semester depan ya, awal semester depan Ibu sudah bisa lakukan. Insyaallah. Dan insya Allah Ibu kita akan terus berbagi, saling sharing informasi. Semoga nanti ke depannya pembelajaran semakin baik. Iya, Ibu. Ya. Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini mungkin ada yang ingin Ibu simpulkan atau apa? Ada yang Ibu dapatkan? Kalau yang saya dapatkan secara pribadi Bu, tentunya saya lebih merasa bahwa apa yang saya lakukan kemarin itu walaupun persiapan sudah matang, perlu lagi kita merefleksi bahwa setiap pertemuan pasti ada kekurangan dan setiap kelas siswanya itu beda-beda Bu ya. Kadang kita melakukan di kelas ini, ternyata di kelas yang lain siswa tersebut berbeda lagi. Jadi itu perlu memang melakukan refleksi dan tidak pernah stuck di situ saja Ibu. Dan seperti yang saya lihat juga mungkin ada beberapa kekurangan saya kemarin pada saat tujuan pembelajaran seperti itu Ibu ya. Jadi saya masih kembali merefleksi, walaupun seperti ini saya kembali mengingat-ingat, ternyata saya harus refleksi lagi itu Ibu. Ya, luar biasa Ibu, karena Ibu sudah memahami bahwa dalam setiap kelas itu anak-anak punya keunikan yang berbeda, keberagaman yang berbeda. Ya.
Dan Ibu terus melakukan refleksi, terus melakukan upaya perbaikan. Semoga nanti apa yang Ibu harapkan bisa terrealisasi nantinya di pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk percakapan kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Semoga nantinya apa yang Ibu harapkan bisa terrealisasi secepatnya dan menghasilkan sesuatu yang betul-betul Ibu harapkan. Amin. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, baik, demikian tadi percakapan pasca observasi dengan Ibu Wahyuni sebagai guru yang diobservasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.